Oke, haleluya. Coba Bapak Ibu, kita hari ini ada di rumah Tuhan. Welcome home ya. Ini rumah kita. Kalau rumah kita artinya kita tahu orang-orang yang ada di samping kita, di belakang kita, dan di depan kita. Coba lihat ke kanan, kenal nggak Anda dengan dia? Nah, lihat dong, kasih salam Happy New Year. Yang di belakang gimana? Tanya namanya, alamatnya, statusnya. Anda keluarga di tempat ini. Anda harus meyakinkan diri bahwa Anda adalah bagian dari gereja ini. Kalau Anda hanya tamu, hanya Anda dilayani berarti. Dikasih makan, dikasih minum, pintu buka, pulang langsung cepat-cepat, haleluya. Tapi kalau Anda keluarga, Anda mau bercengkrama dengan temanmu, sahabatmu, saudaramu di dalam Kristus. Betul nggak? Anda mau bergaul, Anda mau ngobrol, Anda ingin berbagi, Anda rela dinasehati oleh temanmu. Anda rela dikasih tahu oleh temanmu karena Anda keluarga. Anda bukan orang asing. Amin. Kalau Anda keluarga, Anda juga mau terlibat dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau Anda keluarga, Anda juga saling melayani orang lain. Anda nggak mungkin disuapi terus. Apa yang saya dapat di gereja hari ini? Apa yang Tuhan beri bagi saya? Itu garing banget Bapak Ibu. Tanya ke kanan, kamu udah jadi orang Kristen berapa tahun? Gitu terus? Iya. Kita lihat ini dulu. Mana minta itu tuh? Tuh Pak Loki lagi berdoa luar biasa. Ini Natal Holy kemarin ya. Saya bingung kalau Natal atau Holy-nya penuh. Penuh loh. Tes. Holy pertama kemarin banyak nggak yang datang? Banyak ya. Kita lihat ini Natal. Ini Holy siapa nih? Ini Holy siapa nih? Ini Hendrik Lim. Natal pertama kali. Tanggal 3 Desember. Ini Holy Immanuel, Irwan. Dishe. Nanti tayangin depan, ya, minggu depan. Shalom. Shalom dari mana nih? Henry ya. Selalu ada hadiah. Gracia. Siapa Gracia? Hendra. Faithful, Metaya. Woi, ada Yuli. Maha hadir. Holy Savior. Pak Edi, kita ngundang Yesus datang. Enjoy. Pak Felix ya.
Wing of God. Ya itu, ini gak usah lagi. Tes. Iya, jadi itu yang holy yang ada. Saya bangga dengan ketua holy. Selama setahun menggembalakan enggak mudah, apalagi yang jaraknya jauh. Holy siapa yang selama setahun enggak pernah off? Voice God. Holy yang mana nih yang kita? Miracle ya? Bukan Bu Mewah banyak holy. Ngelawan Yuli, di mana undang pasti datang, haleluya. Jadi kalau kalian kurang waktu mau buka holy nggak ada anggota, undanglah Ibu Mewah dan Yuli. Ya, Anda mau pesan berapa orang datang, mereka pasti siapin, haleluya. Enggak, maksudnya luar biasa pengorbanan Anda ketua holy. Ya, nggak gampang. Siapin rumah itu nggak gampang untuk orang datang, betul nggak? Nggak gampang loh, mau siapin rumah itu. Pak Hendrik Lemnya luar biasa. Dengan sibuknya, sebagai orang yang bekerja, pulang-pulang rumah banyak orang, mau siapin makan. Nggak gampang. Irwan ya, luar biasa Irwan. Irwan tinggal di mana? Di Gajah Mada di kota. Holinya di mana? Di Menceng. Macet nggak dari kota ke Menceng? Luar biasa bayar harga, nggak pernah off. Ya? Tanya ke kanan, kamu tinggalnya di mana sih? Ya, kayaknya nggak jauh banget dari tempat kita, tempat holy yang ada. Betul nggak? Dishe, mana Dishe? Haleluya. Udah setahun ya, jadi ketua holy. Tadi disuruh nggak bisa apa nggak bisa, tapi hari ini semua pasti bisa bersama dengan Tuhan. Jadi yang belum holy, mau holy online sama Dishe. Dishe ini ada holy-nya online ya. Sebulan sekali apa sebulan 2 kali Dishe? On-site-nya ya. Yang on-site sebulan sekali, online-nya 3 kali. Nah itu yang jauh-jauh boleh ikut tuh. Ya Ibu Acen yang di Poris gitu kan, siapa lagi tuh? Koseng yang di Bararaja. Siapa lagi? Hah? Yang jauh-jauh gitu, ya bisa online di sana. Bisa ikut sama-sama membangun, ya. Saya berharap Anda yang kita dewasa semuanya harus memimpin kelompok sel. Ya. Bukan untuk mulai gereja ini, bukan menambah orang. Itu urusan nanti. Tapi urusan kita sebagai orang percaya adalah harus menjadi murid dan memuridkan orang lain. Tuhan nggak peduli loh berapa banyak ya orang di gereja kita, orang di komunitas kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah setianya kamu mengembalakan orang yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Kalau kamu nggak mau ngambil tanggung jawab ini, selamanya kita jadi bayi yang datang untuk dilayani, dikasih makan, disuapi. Ya, seharusnya gitu ya, Henry jadi pemimpin agung. Siapa lagi tuh? Oh, khususnya di holy-nya Pak Hendrik Lim itu udah dewasa semua. Ya, harus pergi, ditendang keluar tuh, haleluya. Ya, harus jadi pemimpin, mengembalakan orang-orang, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Murid itu penting loh. Maka itu tema kita tahun ini adalah menuai di dalam keluarga. Secara global tema kita adalah The Year of Harvest, tahun penuaian. Tapi gereja lokal kita itu menuai di dalam keluarga. Anda harus menuai di keluargamu. Mama, bapak, nenek, kakek, ya semua kita tuai. Menuai bukan hanya jiwa-jiwa, tapi menuai itu ada menuai yang lain. Menuai kasih, kesabaran, iman, kesukaan, kesenangan, happy. Kita harus tuai itu di dalam keluarga kita. Kehormatan, menghormati, itu harus ada dalam keluarga. Mulai dari anak-anak.
pendudukan, submission, penyerahan, surrender, itu asal dari dalam keluarga. Amin. Nggak bisa kita di gereja cuma duduk-duduk. Saya kasih tahu ya, Tuhan itu sangat mengasihi murid loh. Benar. Mengapa Yudas itu bisa melakukan hal yang jahat kepada Tuhan? Ternyata setelah kita sedikit kita tahu bahwa sebenarnya dia bukan murid. Benar. Cuma Yudas yang nggak ada di Taman Getsemani. Waktu Yesus ngajak murid-muridnya berdoa. Ingat itu? Semua murid berdoa. Memang mereka yang kuat. Tuhan bilang, yuk kita berdoa. Berjaga-jaga 1 jam saja. Jadi kalau orang menjadi seorang murid, orang itu harus rela diatur. Orang itu harus rela menggeser waktu-waktu dia berwaktu Tuhan. Orang itu harus rela mengutamakan Tuhan. Orang itu harus rela diobrak-abrik agenda pribadinya. Tapi agenda kita menyatu dengan agenda Tuhan. Amin. Tuhan gak lihat berapa banyaknya orang-orang yang dipercayakan. Tapi Tuhan lihat kita berapa setianya kita di dalam Tuhan. Haleluya. Saya tantang Anda untuk jadi murid. Hanya murid yang punya hak privilege, hak istimewa di mata Tuhan. Hanya murid yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Dia bilang, Petrus, aku telah melihat iblis sedang menampik kamu. Sementara ini kamu jatuh nih. Tapi aku berdoa buat kamu. Supaya kamu tetap tegak, tetap kuat. Setelah itu engkau akan menguatkan teman-teman dan sahabat-sahabatmu. Hanya murid yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Yesus waktu mati, bangkit. Siapa yang didatangin? Hah? Dia datang ke Herodes. Herodes, ini aku. Kamu dulu menyagal gue kan? Gue udah bangkit deh. Gue kebas lu mati. Gitu gak? Kayafas yang hukum gue nih. Gue nih. Tuhan gak peduli dengan ketenaran, kehebatan dia yang miliki. Tuhan hanya peduli dengan murid. Haleluya. Dan yang memuridkan. Dia datangi muridnya satu-satu. Dia gak datangi Herodes. Supaya semua orang Israel bertobat. Atau Pilatus. Semua orang Mawi atau Kayafas. Semua ahli Taurat dan ahli Farisi bertobat. Sanhedrin bertobat, enggak. Dia cuma datangi murid. Kalau Anda murid, Anda dengar suara Tuhan. Tuhan mengajak kita. Hari ini Anda udah dengar suara Tuhan belum? Bertahun-tahun gak pernah dengar suara Bapak. Berapa Bapak kita? Haleluya. Facebook Bapak saya. Instagram. Bapak tahu nggak yang nonton saya punya itu 2 juta loh Pak. Haleluya. Bukan itu mau Tuhan. Kita hari ini dilayani anak-anak kan, main musik. Senang nggak? Nah, kita tepuk tangan buat mereka. Kita berdoa buat anak-anak diberkati kan, mengalami lawatan Tuhan. Amin. Betul, kita senang. Tapi saya kasih tahu anak-anak, Anda bukan hanya tugas happy-happy. Selesai habis itu. Tuhan mau Anda menangkap isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan akan membawa Anda ke depan. Sekolah di mana? Pacaran dengan siapa? Amin Bapak-bapak. Saya tanya Anda, karena Anda sudah telanjur mengambil keputusan. Nggak bisa lagi seperti anak muda. Ya yang muda. Anda menangkap isi hati Tuhan. Tuhan tuh maunya apa dengan saya nih? Wow, keren loh gitu. Bukan hanya lontat-lontat. Bukan gitu, habis itu hahaha. Dirayu dikit. Dirayu dikit, jatuh dalam pelukan. Pelukannya om-om lagi, haleluya. Anda kita bisa ketawa, itu fakta di dunia hari ini. Ya, hati-hati Om Henry ya. Henry pokoknya mulai gendut seperti saya. Yang jejak seperti itu, 1 pack. 6 pack enggak menarik. Kata Elon Musk, ya. Cewek-cewek enggak akan cari 6 pack kata Elon Musk.
Saudara perhatikan baik-baik hari ini, hidup kita, ya. Kita akan membangun iman dalam keluarga. Kalau Anda nggak bangun iman dalam keluarga, Anda nggak bisa mewariskan itu kepada anak-anakmu. Kalau Anda bisa menginvestasi dan mewariskan iman kepada anak-anakmu, mereka akan mengalahkan dunia. Halo? Kita kan ngomong gitu. Bukan lu kasih harta, kasih mobil, kasih jabatan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk. Anak kita mau sekolah di mana ya? Sekolah terbaik, universitas mana? Kejar di S1, S2. Setelah itu banyak uang, berhasil. Gak ada gunanya waktu dia tidak beriman kepada Tuhan. Halo? Masih ada orang? Betul gak? Seringkali kita ganti berkat Tuhan dengan melupakan komitmen kita dengan Tuhan. Seringkali kita waktu diberkati, kita menggeser waktu kita terhadap Tuhan. Kita melupakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena berkat kita pikir menggantikan Tuhan. Kalau Anda diberkati hari ini, puji Tuhan. Tuhan baik kepadamu. Ya, Tuhan bilang berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, digoncang-goncang, dipanitkan, ditekan-tekan. Supaya nggak ada cerah. Penuh, melimpah. Keluar, mengapa yang keluar? Mungkin yang keluar itu adalah berkat yang tidak murni. Yang keterima, yang nggak baik. Kadang-kadang waktu kita mulai memberi hidup kita, pelayanan, uang, banyak tekanan, banyak masalah kan? Tapi semakin banyak masalah itu waktu Tuhan tekan-tekan. Tuhan sedang mau menempatkan di tempat yang kosong itu. Supaya dia bisa meninggikan engkau. Di tempat yang celah-celah kosong yang digoncang-goncang itu. Tuhan mau di sana. Dia mau meninggikan engkau. Dan waktu dia meninggikan engkau memuliakan namanya. Haleluya. Gue bukan siapa-siapa loh. Gue gak ada pendidikan, gak ada apa. Tiba-tiba Tuhan angkat saya seperti ini. Haleluya. Menjadi kesaksian bagi orang. Tuh orang gak ada pendidikan, gak ada keahlian. Tapi kok dia diberkati ya. Kita gak bicara orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka juga bisa diberkati. Karena itu bicara kedaulatan Tuhan. Bicara itu kebaikan Tuhan. Amin. Tapi kita sebagai anak-anaknya. Kita mendengar suaranya. Kita mau diajar. Kita mau diatur. Kita mau digesek-gesek oleh Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita jadi muridnya. Dan Tuhan punya hak privilege untuk mempertahankan kita. Lu bayangin di Taman Getsemani. Yudas datang. Orang tentara Romawi datang. Mana yang namanya Yesus? Saya, I am. Langsung gebah. Rus. Kan 600 orang lebah. Kena baca. Wah, Petrus dengan bangga ngomong, ya, ini baru dia. Gitu kan? Maka Petrus langsung ambil pedangnya kan. Iya, sekali ini Tuhan mau bergerak nih. Cuma ngomong I am. Gitu ya. Anda lihat kata itu sama dengan waktu Musa tanya dia, siapa kamu kan? Kata I am waktu Tuhan ngomong, ini aku. Itu seperti kuasa ada keluar loh. Rus gitu, haleluya. Maka itu waktu Anda panggil namanya Yesus. Rus. Murid itu harus berjalan. Mempraktekkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pelayanan. Orang baru berkata, ini muridnya, haleluya. Maka itu waktu Yesus mau salib, Petrus kan di sana. Bertemu dengan para tentara. Dari gaya kamu gue tahu nih, kamu ini muridnya. Ngomong apa? Bukan. Ingat tuh, ada 3 kali kan? Petrus menyangkal. Tuhan ngomong gini, Tuhan nampik kamu loh. Sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Ayam berkokoknya berapa kali? Hah? Gak penting tuh ya. Oke, sekarang kita buka lihat ini. Mewariskan iman. Ucapan syukur dan sehat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohani Timotius.
Di ayat yang lain dia ngomong ini, Timotius, jangan ada orang yang menganggap engkau muda. Engkau menjadi teladan bagi yang lain. Hei, bukan orang tua yang harus jadi teladan, muda pun bisa menjadi teladan. Ya, gue kan muda Pak, masih cengengesan, masih pecicilan. Saya kasih tahu, kalau Anda muda sudah jadi teladan, Anda sedang menghancurkan kuasa setan di sekitarmu. Kuasa pornografi. Ya, Anda generasi yang gak bisa dicari kesalahannya. Waktu Anda diangkat jadi pejabat orang besar, orang yang ngulik-ngulik kesalahanmu, ternyata dia orang yang murni, orang yang suci, orang yang lurus, orang yang jujur. Enggak ditemui kesalahan. Seperti Daniel. Muda jadi teladan. Bukan nunggu tua. Nih lihat ya. Dan apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Wah, dia nangis ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya panggil Ibu Lois, boleh maju ke depan. Karena itulah aku mengingatkan engkau untuk mengoban karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Boleh maju sini Ibu Lois. Cocokkan Ibu Lois awet muda. Kita panggil Ibu Eunike. Gak apa-apa di situ sampingnya. Dia takut disorot kamera. Kita panggil anaknya Timotius. Kita panggil bapak rohaninya Paulus. Paulus di Alkitab kan memang agak sedikit tidak berambut memang. Ya, ngadep sana Pak. Oh ya, nggak usah ngadep sana. Paulus ada balik. Ini Anda lihat ya, di sana ada Lois, ada Eunike, ada Timotius dan Paulus. Paulus yang tulis surat ini kepada Timotius. Bilang iman yang ada Timotius karena Lois, neneknya dan ibunya Eunike. Mana bapaknya? Hah? Harusnya bapaknya yang membagikan iman itu. Betul nggak? Bukan mama-mamanya. Halo? Karena di Alkitab dan khususnya orang Yahudi, wanita itu kurang dihargai. Kalau ibadah seperti ini, wanita duduk terpisah. Yang saya ngomong kemarin, terpisah. Di Alkitab pun mereka nggak ditanya. Orang yang selamat dari kapal waktu habis air bah, berapa orang? Berapa orang yang selamat? Ya Tuhan. Berapa? Ini bukan jebakan. 8 orang. Siapa-siapa? Nuh dan istrinya. Abraham dan istrinya. Abraham lagi, Ham, Sem, Yafet dan istri-istrinya. Nggak disebut namanya. Betul nggak? Nggak disebut. Wanita kurang dihargai. Tapi ini justru disebut loh. Lois, Eunike. Iman yang ditransfer, iman yang diimpartasikan kepada Timothy. Anda tahu Eunike ini menikah dengan orang Yunani. Diperkirakan dia juga sudah menjadi orang percaya. Tapi justru iman itu lahir dari ibunya. Jangan remeh wanita-wanita, haleluya ya. Bapak-bapak hati-hati. Wanita. Jadi orang Yahudi itu punya kebiasaan gini. Untuk mengajar anaknya, dia nggak pernah pakai orang lain. Outsourcing, atau orang lain ngajar gitu, nggak ada, nggak mau dia. Kalau kita hari ini,
panggil guru A, gak cocok ganti B, ganti C. Kayak saya dulu gitulah ngajar ya. Waduh, kayaknya seantero tahun palam udah pernah ngajak anak gue. Tempat les ya. Kalau orang Yahudi enggak, mamanya yang ngajar. Dia enggak mau orang asing. Dia takut tercemar. Bapak Ibu tahu dengan Naomi? Naomi tahu di Alkitab? Nama menantunya siapa? Nama menantu Naomi siapa? Ruth menikah dengan siapa? Nama anaknya? Aquila. Sama persis pagi tadi jawab gitu juga loh. Aquila dia bilang gitu. Nama anaknya siapa di Alkitab? Oh, Obed. Dari Obed lahir siapa? Isai. Dari Isai lahir siapa? Daud. 12 keturunan dari Isai itu lahir Yesus. Dari Daud itu. Ya. 12 keturunan lahir. Di sisilah pun wanita nggak disebut. Cuma ada 3 wanita akhirnya kan yang dihargai Tuhan. Wanita memang nggak dihargai. Anda lihat di Rut 4 ayat 6 kurang lebih yang ngasuh Obed itu bukan Rut, tapi siapa? Naomi. Karena Rut orang mana? Moab. Orang asing. Rut orang Bethlehem, orang Yahudi. Anda lihat tuh ya. Maka itu kebanyakan kita punya anak yang ngasuh siapa? Mama kita, haleluya. Kalau sejak katakan Pak Suster, kalau itu kan mama. Maka itu kalau mama yang ngawat anak kita pasti sukses. Buktinya anak saya. Mama yang ngawat. Istri saya haleluya, haleluya. Betul nggak? Jadi hari ini saya kasih tahu kalau mertuamu masih sehat, bikin yang banyak anaknya. Karena mumpung dia masih sehat, masih kuat, masih bisa bantu ngurus anak kita. Haleluya. Ya ini, ya iman yang harus diwariskan, diimpartasikan. Bapak Ibu, kalau anak kita masih kecil, ya umur 1, 2, 3, 4, 5, apa yang kita ajarin dengan dia? Makan, minum, berpakaian, betul nggak? Mandi, betul kan? Gosok gigi kan? Kalau udah umur gini remaja, apa yang diajarin? Di sini masih diajarin oleh Mama Papi. Enggak, yang gini kita tanya, apa cita-citamu? Apa yang ingin kamu lakukan ke depan? Ya, apa kontribusimu buat gereja? Buat masyarakat, buat keluarga ini. Bukan sedikit, mami, haleluya. Biar lama dikit. Saya belum suka angkat kaki. Terima kasih. Jadi kita harus sadar hari ini, yang harus kita tuai dalam keluarga adalah teladan iman. Anak-anak kita akan melihat waktu kita dalam kesulitan, kita dalam badai, dalam masalah, dalam pergumulan dalam keluarga. Anak-anak kita melihat iman. Iman itu harus dibagikan, diimpartasikan. Kata Alkitab tadi ada penumpangan tangan. Dia melihat bagaimana pergumulan orang tuanya bisa mengatasi semua itu. Bukan hanya teriak-teriak di dalam rumah, kencang-kencang, enggak menyelesaikan masalah. Amin. Tendang kucing enggak menyelesaikan masalah. Apalagi anjing ditendang. Enggak menyelesaikan masalah. Bagaimana menghadapi kekhawatiran? Ya. Aduh gimana ya? Mah udah mau bayaran mah. Ini uang kuliah. Padahal kita juga mau kontrakan bayar. Ini bayar. Anda ngomong ini. Lu gak usah tanya-tanya. Papi juga lagi pusing lu tahu. Rumah habis kontrakannya. Cicilan mobil juga. Papi lagi pusing. Gue tanya-tanya. Gitu jawabannya. Tenang.
kita berdoa, Tuhan pasti menyediakan. Haleluya. Kelihatannya klise ya. Tapi itu memang yang harus dibagi. Mungkin kita diam-diam berdoa, berlutut. Waktu dia buka pintu, dia kaget lihat papinya lagi doa. Haleluya. Itu impaktasi iman. Atau sebenarnya dibuka pintu, pas lagi dibuka pintu, dia bingung. Papinya lagi main tinju-tinjuan sama maminya. Anda harus impaktasikan iman itu. Supaya anak-anak mau melihat. Jadi kalau khawatir, Tuhan ngomong, perhatikan bunga di bakung, bunga ladang, bunga bakung di ladang. Salomo dengan segala keindahannya, baju Salomo luar biasa bagus ya. Tidak seindah bunga bakung di ladang ini, di padang ini. Keren kan? Mungkin jubahnya Salomo warna-warninya 1-2 doang. Tapi Anda tahu nggak? Bunga di ladang, bunga bakung itu warna-warni. Siapa yang ngecat? Siapa yang nyempotin pilok? Nggak ada kan? Tuhan bilang perhatikan itu. Lihat, burung di udara. Nggak nabur, nggak nanam. Makan juga, hidup juga. Pernah satu kali Anda jalan-jalan, tiba-tiba burung jatuh di depan kita. Ditanya, burung kamu ngapain? Gue kelaparan jadi jatuh. Hah? Atau gue lagi stroke nih, haleluya. Pernah burung jawab gitu? Pernah Anda temuin burung gitu? Enggak kan? Perhatikan itu. Apakah dengan kekhawatiranmu menambah satu hasta jalanmu? Kesusahan sehari cukup sehari, besok punya kesusahannya. Arti tiap hari tidak punya rasa susah, setiap hari. Karena susah sehari, cukup sehari. Kita harus kotakkan masalah itu di luar. Ini masalah, sini, ini hidup kita. Hidup kita sasaran Tuhan, tujuannya Tuhan. Hidup itu tujuannya bukan anak kita, istri kita, harta kita. Tujuan hidup kita itu Tuhan. Makanya kalau anak kita diambil, istri diambil, semua diambil, kita nggak marah, nggak kecewa. Karena saya masih punya Tuhan. Gampang banget Pak Bos ngomongnya. Ya pendeta memang ngomong gitu, gimana lagi. Ya? Ya kan Anda lihat saya nggak punya masalah. Tetap melayani Anda kan, tetap berdoa orang lain kan, tetap kunjungin orang lain kan. Betul nggak? Punya pengumuman? Punya. Tidur cepet banget lagi. Tidur, haleluya. Asal jangan berdoa, Tuhan sekalian gak bangun lagi deh. Supaya saya gak ingat masalah-masalah saya lagi. Artinya Anda tidak mempercayai Tuhan. Anda meremehkan Tuhan. Tuhan di atas segala masalah kita. Di atas segala apa yang kita hadapi hari ini. Iman. Wanita tadi ingat gak wanita? Wanita imannya luar biasa. Anda lihat di Alkitab. Hana yang berdoa melahirkan Samuel. Haleluya. Elisabeth. Siapa lagi wanita-wanita hebat? Yokebed. Ya kan Yokebed itu kan dibantai anak-anak pada zaman Musa itu. Tapi Yokebed seorang ibu yang sangat berani. Yang meluputkan anaknya. Dibikin apa tuh? Peti kan? Peti itu bahasa alis ternyata batra ya. Dibangun, dihanyutkan ke sungai Nil. Sungai yang sama yang membunuh bayi-bayi. Tapi sungai yang sama menyelamatkan Musa. Jadi kalau Anda orang pilihan yang ditentukan Tuhan, seburuk apapun keadaan, sejahat apapun keadaanmu, itu tidak akan pernah menimpa hidupmu. Itu tidak akan pernah menimpa hidupmu. Karena Anda biji mata Tuhan. Coba sentuh biji mata temannya sebelah. Apa reaksinya? Hah? Seram. Langsung. Itu jangan main-main loh, Tuhan punya. Gini-gini biji mata Tuhan. Ya. Iblis, kecil. Iblis cuma nakut-nakuti, mengintimidasi. Selamanya iblis tidak akan bakal menang dari kita. Karena dia makhluk ciptaan. Halo? Betul nggak?
Kita makhluk ciptaan, tapi yang sudah diberikan Roh Allah dalam hidup kita. Ya, ibu-ibu jangan remeh loh. Di survei, ternyata wanita tuh lebih rohani dari laki-laki. Tepuk tangan buat wanita. Haleluya. Jangan main-main loh. Wanita tuh lebih rohani dari laki-laki. Makanya tuh yang aktif di gereja kebanyakan wanita. Itu kan? Laki-laki alasannya apa? Capek, gue cari duit tahu. Haleluya. Keren banget kayaknya. Dia nggak salah sih. Tapi wanita itu memang lebih rohani. Di segala bidang dia ada. Mau doa, wanita semua isinya. Yang laki-laki? Ya. Apalagi wanita semua isinya. Cuma Pak Agung yang ada kadang-kadang. Ya. Sekali saya tanya, Pak Boas, kita ini perlu terbuka ada nggak dengan istri kita semuanya? Ya. Terutama dalam hal keuangan, perlu terbuka nggak? Gue bilang lihat aja kadar iman istrimu. Kalau imannya nggak seimbang, imannya masih egois, imannya kepentingan diri, susah. Lu kasih semua uang buat istri, akhirnya mau pergi, mah mau pergi uang bensin, mau pergi mau tatek teman makan, mau minta uang mau kasih papi, mama, mau minta uang mau kasih teman saya sakit. Kayak gimana ibu-ibu? Hah? Kasih nggak? Ini kasih 100.000, jangan 500 aja nih. Hebat. Hah? Saya mau kasih teman saya itu 500.000, jangan pilih juta. Wah keren. Atau sebaliknya, Mi lagi nggak bawa duit nih, tolong bayarin. Berapa sejuta? Oke sejuta, utang ya. Ya besok-besok, minta lagi, utang kemarin masih ada. Haleluya. Hah? Nggak ada wanita di sini, saya yakin ya, Pak Hendrik lah. Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Hah? Laki-laki itu perlu kebebasan tentang uang. Halo? Karena dia mau makan sama-sama temannya, mau berkati temannya, mau berkati orang yang nggak mampu, ya, mau nolong orang. Dia harus punya uang, dia punya kebebasan itu. Halo? Mau kasih maminya, mau kasih papinya. Oke, kalau imannya udah bagus, udah seimbang, oh boleh-boleh aja. Ya? Atau sebaliknya, kita nggak pernah kasih siapa-siapa, memberkati siapa-siapa. Orang percaya itu udah pasti itu. Kalau teman Anda sakit bukan hanya pergi doa, kasih duit juga. Haleluya. Maksudnya nggak harus banyak kan? Bukti kita peduli dan mengasihi. Ya, betul kan? Ya nggak banyak sih yang kita punya. Jadi saya berdoa di tempat ini tidak ada yang sakit. Karena semakin banyak Anda kunjungi saya gempol. Maka itu saya selalu bergumul. Sehat semua, haleluya. Betul kan? Anda baru tahu nanti waktu Anda jadi ketua kelompok sel kan? Kalau anggatamu ada yang sakit kan? Betul nggak? Anda datangin kan? Ayo kita gereja, kita bertumbuh loh, betul kan? Masa gini terus gereja bertahun, cuma apa yang saya dapat dari Tuhan nih. Tiap hari nangis-nangis, minta tolong, Pak Pendeta doain gue, anak gue, istri gue. Kamu itu bukan anak-anak lagi, tapi kamu itu adalah orang dewasa yang harus berjalan melangkah. Kamu bisa melangkah isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, harus datang bawa Pak Boas nih, ada satu orang bertobat. Habis saya doain, haleluya. Saya baptis dia, puji Tuhan. Kan itu. Ya, saya udah layani Pak nih orang. Masukin arahin ke kelompok sel yang mana, poli yang mana. Gitu. Dengan sendirinya gereja itu bertumbuh. Kita nggak usah pasang spanduk-spanduk. Udah bosan pasang spanduk.
spanduk itu siapa yang lihat? Hah? Pasti orang Kristen yang lihat. Enggak ada orang agama lain lihat, spanduk. Pendetanya keren, gue datang nih hari ini. Ada nggak? Kita ajak aja susah. Apalagi cuma lihat spanduk. Kalau spanduk yang agama lain dipasang di pinggir jalan, Anda lihat nggak? Enggak kan? Enggak pernah baca kan? Atau kita lihat, gue mau ikut nih hari ini, malam nih. Ada nggak gitu? Ada ini yang bicaranya, gue mau lihat nih, yang seberang gitu. Ada nggak? Pernah nggak gitu? Sama. Kalau kita pasang gitu-gitu tuh, yang ngeliat cuma orang Kristen. Berarti ikan orang lain kita mau pindahin. Tuh kan? Tuhan mau bekerja lewat Anda, lewat saya. Supaya nama Tuhan dimuliakan, menjadi harum di seluruh mau Taman Palem dan sekitarnya. Cengkareng Timur, Cengkareng Barat. Karena ada orang GB Hope Family yang melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Anda wariskan iman itu, teladanan itu. Bagaimana menghadapi kekhawatiran, ketakutan, masalah, emosi, banyak hal yang dihadapi. Ya, kemarin kita share di only-nya Pak Edi ya. Saya ngomong ada 5 hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Anda harus tahu. Ya, perasaan dan pikiran orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Betul? Betul nggak? Respon orang lain terhadap kita bukan tanggung jawab kita. Kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Menyelesaikan masalah orang lain bukan tanggung jawab kita. Apalagi satu lupa. Pilihan hidup yang dia pilih bukan tanggung jawab kita. Saya bukan jawaban. Pak Edi bukan jawaban. Ketua Komisi Anda bukan jawaban. Jawabannya adalah Anda sendiri. Waktu Anda bergumul dengan Tuhan. Amin. Bagian kita menasihati, memotivasi, menyatakan ini firman Tuhan, ini kebenaran. Anda yang harus mengambil keputusan. Saya harus pacar sama dia atau tidak? Saya harus menikah dengan dia atau tidak? Betul kan? Anak-anak gadis, kalau hari ini Anda punya pacar, sekalipun dia orang Kristen, tapi kalau tiap hari ngajak cuma makan bakso, ya cukup 3 kali putuskan aja. Berarti dia pelit dan kere. Haleluya. Apalagi dia udah ngaku orang Kristen, tapi Anda melayani sungguh-sungguh sini, enggak pernah bersama Anda. Hati-hati. Ya. Ya, bukan tujuan menikah yang penting kita punya pasangan. Enggak. Enggak usah takut. Nantikan Tuhan, dia menyiapkan yang terbaik. Ya. Jangan ambil copot, asal ambil aja. Yang penting kayu. Mau kayu apa kayak. Jadi, enggak seperti itu. Ya, ayo kita wariskan iman kita kepada anak-anak kita. Kita akan melihat anak-anak kita mengalahkan dunia ini. Ya, kita akan melihat anak-anak kita berjalan dalam kebenaran. Kita akan melihat anak-anak kita penuh dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Iman yang berjalan. Tuhan berkati, haleluya.